Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Juragan Printing. Episode kali ini saya akan memberikan tips cleaning mesin untuk menghadapi libur panjang. Biasanya libur Lebaran, terus libur Natal dan Tahun Baru itu biasanya agak panjang. Nah, kalau libur agak panjang pasti ada treatment khusus supaya jalur tinta tidak dipastikan tidak ada tinta yang mengumpal di jalur tinta, apalagi di printhead. Karena kalau sudah ada tinta yang mengumpal di printhead, kita sendiri yang repot pada saat kita mau bekerja kembali. Oh, ternyata headnya jadi begini mas gitu. Oke, yang harus dilakukan, solvent itu harus mengaliri mulai dari jalur tinta sampai keluar di printhead. Jadi selang yang di galon itu benar-benar keisi solvent sampai pompa filter selang panjangnya yang di dalam mesin, terus ada ink tank, baru turun ke printhead. Dipastikan semua terisi solvent supaya tidak terjadi pengumpalan tinta. Kok bisa ngumpal mas? Padahal kan selang itu kedap udara ataupun tidak, kita tidak tahu 100%, tidak bisa memastikan 100% bahwa selang itu kedap udara. Biasanya kalau tinta berada di dalam selang, meskipun printheadnya sudah diisi solvent, tinta berada di dalam selang, ya, terus ada kebocoran sedikit saja udara masuk, tinta itu bisa kering dan bisa ngumpal di dalam selang. Nah, pada saat kita mau bekerja, akhirnya kita repot. Kita harus bongkar lagi selangnya, kita harus ganti selangnya gitu, karena tinta tadi sudah kering dan sudah ngumpal, sudah tidak bisa mengalir. Nah, yang harus dilakukan adalah yang pertama, siapkan 4 wadah, pakai gelas air mineral boleh, pakai botol air mineral juga boleh, ya. 4 itu semuanya diisi solvent, ya. Terus selang yang dari galon CMYK tadi semuanya dimasukkan ke 4 botol tadi. CMYK masuk semua, mesin dinyalakan, software juga dinyalakan supaya memastikan pompa bisa memompa dengan baik. Biasanya lupa dipercing tapi software nggak dinyalakan. Nah, akhirnya kok nggak bisa keluar mas, nggak bisa pompanya nggak jalan. Iya, karena softwarenya mati. Jadi pastikan mesin nyala, software nyala. Oke, nah tadi selang sudah masuk ke dalam botol solvent CMYK, botol tadi. Nah, setelah itu mesin nyala, software nyala. Nah, kita percing satu persatu CMYK seperti biasa. CMYK, dan saya saran sih kalau persing jangan terlalu lama, karena memicu panasnya selenoid. Terus dia belum sempat memompa solventnya ke ink tank, tapi tombolnya kita pencet terus, akhirnya kok nggak keluar gitu ya, padahal kan pompa belum sempat pompa ngisi ke ink tank. Jadi tetap
Kalau saya sih biasanya mengajarkan ke customer saya itu 5 detikan. 1 2 3 4 5 C M 1 2 3 4 5, terus begitu gantian C M I K. Nanti setelah K balik lagi ke C M lagi 5 detik karena yaitu tadi supaya tidak panas dan kita memberikan kesempatan ink pump untuk memompa solvent ke dalam ink tadi. Nah, kalau sudah begitu dipastikan benar-benar solvent itu turun ke printhead. Jadi mulai bawah naik terus sampai printheadnya benar-benar keluarnya sudah bukan tinta, keluarnya solvent. Oke, sampai sini paham ya? Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang paham, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan jawab satu persatu. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah dipastikan printheadnya semua terisi solvent, ya, itu sebenarnya sudah aman. Tinggal kita capping atau rendamnya. Pastikan rendaman itu pakai tisu supaya bisa bertahan basah lebih lama. Pakai tisu printhead ya teman-teman. Jadi biasanya ada yang warna biru, ada yang putih, yang tisunya lubang-lubang itu. Cuman saya lupa mereknya apa ya namanya. Yes, pokoknya itulah, itu. Yang biru biasanya ada, terus ada yang putih juga, yang lubang-lubang kayak perban gitu, kayak apa ya, kayak kasa gitu, tisu kasa itu biasanya untuk printhead. Nah, yang biasanya kita kalau libur kerja itu di hari Minggu saja, atau libur tanggal merah itu 3 hari gitu ya, kita cuman ngerendam, kasih solventnya cuman, kita ngomong pakai suntikan aja ya, pakai suntikan yang besar itu kita kasih cuman 3 suntikan. Nah, ini karena liburnya panjang ya, rendaman tadi dikasih solventnya agak banyak supaya dipastikan pada saat kita masuk nanti 1 minggu kemudian rendaman itu printhead itu masih basah, jadi nggak ada kekeringan. Nah, itu bisa dilakukan sendiri. Biasanya kalau pakai jasa teman-teman teknisi tidak cukup hanya itu saja. Jadi biasanya setelah cleaning head, ya kan, dudukan printhead itu biasanya kan kotor karena kena tinta, kena apa, semprotan tinta gitu ya, kotor. Kalau teman-teman teknisi biasanya ada yang sampai itunya dibersihkan, jadi benar-benar kelihatan bersih, sampai kadang kotak pembuangan di bawah printhead itu dibersihkan juga, bersih rapi, dikerok tintanya benar-benar bersih, baru di-capping dengan baik, dipastikan semua terisi solvent, semua basah, aman, tidak ada tinta. Jadi si pemilik mesin tadi bisa libur dengan tenang, nggak kepikiran mesinnya pada saat mesinku nanti pada saat kerja gimana ya, buntung nggak ya, tersumbat nggak ya selangnya, tersumbat nggak ya printheadnya gitu ya. Jadi pastikan aja kalau memang teman-teman semua ragu, pakai jasa teman-teman teknisi, itu lebih asik gitu, lebih asik. Jadi di situ kita bisa konsultasi, kita bisa nanya, kita bisa tahu
penanganan SOP-nya, cara teknisi itu cleaning mesin kita seperti apa. Dan teknisi sudah pasti memastikan supaya pemilik mesin, ya tadi saya bilang, libur dengan tenang. Pada saat bekerja kembali, mesin langsung dapat digunakan tanpa adanya trouble, ya. Selain cleaning, kalau libur panjang yang harus dihati-hati adalah tikus. Jadi biasanya brain head itu ada interface, terus board head itu posisinya tidur begini. Ini rawan sekali ada tikus di atas ini, ya. Teman-teman teknisi itu biasanya board headnya ada yang dilepas atau mesinnya di wrapping, dibungkus plastik wrapping, jadi benar-benar tidak ada rongga untuk hewan kecil masuk ke dalam mesin. Oke teman-teman, paham ya sampai sini ya. Jadi yang paling penting adalah cleaning brain head dan dipikirkan lagi kira-kira tempat mesinku ini ada tikus masuk enggak ya. Nanti pada saat bekerja brain head sudah oke semua, tinta sudah naik semua oke, pada saat dipakai nggak bisa ngeprint, ternyata boardnya dikencingin tikus konslet gitu ya. Pada saat libur sudah selesai, apa yang harus saya lakukan mas? Yang paling gampang sih panggil teknisi ya kan, mas saya sudah mau masuk tanggal sekian, masnya bisa kesini nggak? Itu paling enak. Nah kalau teman-teman tidak pakai jasa teknisi, mau sendiri, mau dilakukan sendiri, boleh tinggal masukkan saja. Jadi tadi saya bilang ada 4 botol solvent ya, tinggal ambil cabut aja selangnya, cuman dikasih tanda ya 4 botol tadi CMYK nya yang mana. Nah pada saat memulai bekerja, cabut aja selangnya, masukkan lagi ke galon tinta CMYK 4 galon. Kalau mesin sudah siap bekerja, ya sudah, begitu brain head status awal sebelum libur dilihat, dan setelah libur begitu sudah tinta sudah naik juga dilihat, kok brain head statusnya sama ya dengan pada saat mau libur gitu ya. Ya sudah, saya anggap sih mesin itu sudah siap gitu loh. Hajar aja, pakai kerja, gas terus, jangan kasih nafas. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga tips ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.